Okta, bangun, mau ibadah online. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa sosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Kita sudah ibadah nih. Shalom adik-adik. Hari ini kita hari Minggu, kita ibadah. Saya masih ingat ada satu kakak. Dia sudah lama nggak ikut kita. Siapa ya dia ya? Kita panggilin yuk. Kak, sini dong. Hai kakak. Hai adik-adik. Udah lama ya nggak jumpa kakak ya. Mana aja nih kakak ini? Mana ya? Pasti kangen kan sama aku. Kangen ya nggak sama aku ya. Ayo adik-adik, kalau yang kangen sama kakak, kita hari ini ibadah sama kita berdua. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Ayo kak, dipimpin kak. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama adik-adik kami seluruh di rumah-rumah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami hari ini, biar ibadah kami menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, coba kakak mau lihat. Pegang matanya, mana matanya? Mana hidungnya? Telinganya mana telinganya? Mulutnya mana mulutnya? Tangannya? Kakinya mana kakinya? Oke, pada tahu ya? Jangan sampai salah loh. Jangan ini mata, ini telinga. Enggak ya? Oke, kita mau naikkan satu pujian.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua di rumah baik-baik aja ya dan sehat selalu. Oh iya adik-adik, minggu lalu kita merayakan Imlek. Siapa yang merayakan Imlek? Ayo adik-adik pada dapat angpau nggak? Terus minggu lalu juga kita merayakan Valentine. Apa sih Kak hari Valentine itu? Hari kasih sayang adik-adik. Siapa yang merayakan hari Valentine? Kasih coklat atau kasih bunga buat mami papinya. Tetap sukacita ya adik-adik ya, walaupun kita merayakannya hanya di rumah aja. Oke? Siapa sekarang yang udah gak sabar untuk dengerin firman Tuhan? Tuh, kakak lihat tuh tangan-tangan yang tertunjuk ke atas. Aku Kak, gitu. Yuk adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, berdoa sama-sama kakak ya. Ikutin kakak ya adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mengucapkan syukur kami untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Untuk kedua orang tua kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan, biar kami boleh Tuhan membagikan Tuhan apa yang kami dapat hari ini Tuhan, buat hidup kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, biar kiranya Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian yang baik buat kami. Terima kasih ya Bapa, urapi juga Tuhan Kakak Friska yang membagikan firman Tuhan ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan mengurapi Kakak Friska ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat buat Kakak Friska Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang pengemis yang buta sejak lahirnya. Adik-adik kira-kira tahu nggak siapa yang mau kakak ceritain? Kakak mau cerita tentang Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adik-adik, dia seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Dari lahir matanya sudah tertutup dan tidak bisa melihat adik-adik. Kalian, adik-adik tahu nggak kalau misalnya buta itu rasanya kira-kira kayak apa ya? Rasanya pasti nggak enak ya adik-adik. Karena coba adik-adik pejamkan mata. Dan apa yang adik-adik lihat? Hanya gelap. Nah, itu tidak enak adik-adik. Dia tidak bisa melihat indahnya dunia, indahnya ciptaan Tuhan sejak dia lahir. Dia tidak bisa melihat warna hijau dari daun, dia tidak bisa melihat warna biru dari awan, dia tidak bisa melihat burung-burung di udara. Dia hanya bisa mendengar adik-adik. Nah, adik-adik kasihan ya Bartimeus itu.
Nah, ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di kota Yeriko, Bartimius ini kebetulan juga ada di Yeriko, adik-adik. Nah, ketika dia mendengar Tuhan Yesus ada di Yeriko, dia begitu bersuka cita dan dia begitu bersemangat, adik-adik. Karena dia ingin menerima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak perkara, adik-adik. Nah, ketika dia mendengar ada Tuhan Yesus datang, di situ ada ramai sekali, adik-adik. Nah, begitu dia mendengar, dia berteriak, adik-adik, dari tempat dia duduk, dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kata dia gitu. Terus kira-kira orang-orang lain mendengar dia berteriak nggak, adik-adik? Pasti mendengar, adik-adik. Yang namanya berteriak, suara kita pasti besar. Nah, orang-orang di sekitarnya dia tidak ada yang menolong, adik-adik. Orang-orang itu malah bilang gini, hai, diam kamu Bartimeus. Nah, orang-orang itu malah menyuruh Bartimeus diam, adik-adik. Kasian kan ya? Orang-orang itu bukannya menolong, orang-orang itu malah bilang, suruh Bartimeus itu diam. Tapi, semakin keras dia berteriak, adik-adik. Bartimeus ini tidak gampang menyerah. Dia punya iman yang besar kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Dia teriak lagi kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar, adik-adik. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini sama muridnya, siapa yang memanggil saya tadi? Coba kamu bawa dia ke sini. Lalu murid-murid Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Bartimeus dijemput sama murid-muridnya Tuhan Yesus untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, Bartimeus segera membuka jubahnya, menanggalkan jubahnya, adik-adik, lalu dia langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang gini sama Bartimeus, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu, kata Tuhan Yesus gitu. Lalu apa yang Bartimeus sebutkan, adik-adik? Apakah Bartimeus minta berkat? Apa Bartimeus minta harta yang banyak sama Tuhan Yesus karena dia pengemis? Tidak, adik-adik. Apa yang Bartimeus ingin? Bartimeus ingin kesembuhan untuk matanya yang buta sejak lahir. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, hendaklah kiranya Engkau menyembuhkan mataku yang buta sejak lahir. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Ada yang bisa tebak? Kakak tahu ya. Tuhan Yesus berkata sama Bartimeus, Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dan melihatlah. Dia gitu, kata Tuhan Yesus gitu, adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Bartimeus langsung melihat, adik-adik, langsung matanya itu bisa terbuka dan Bartimeus bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan, adik-adik. Bartimeus bisa melihat sekelilingnya yang selama ini dia tidak bisa lihat, adik-adik. Wah, betapa sukacitanya ya adik-adik ya kalau kita menerima kesembuhan, kalau kita menerima apa yang diinginkan oleh hati kita, apa yang kita harapkan sama Tuhan selama ini. Sukacita sekali adik-adik. Nah, begitu juga dengan Bartimeus, adik-adik. Bartimeus sangat bersukacita dan dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia berterima kasih sama Tuhan dengan cara apa, adik-adik? Dia mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Dia menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa mencontoh Bapak Bartimeus, adik-adik. Bapak Bartimeus itu begitu mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh percayanya kepada Tuhan Yesus bahwa dia punya kerinduan untuk disembuhkan.
untuk diberikan mujizat daripada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, itu yang dia dapatkan akhirnya dengan sabar, dengan hati yang penuh iman percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan jawaban dari setiap apa yang dia doakan adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa untuk terus berharap sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu yang punya segalanya di dalam dunia ini adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizatnya untuk adik-adik semua di rumah-rumah. Adik-adik, pada saat ini pun kita harus terus berharap kepada Tuhan bahwa saat ini pandemi akan segera berlalu. Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang percaya kepada Tuhan, berharap sungguh-sungguh sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan segera lalukan pandemi ini dari bangsa kita, dari bumi ini ya adik-adik ya, supaya kita bisa segera sekolah minggu offline lagi, biar kita bisa segera ketemu lagi sama teman-teman kita, ya kan adik-adik. Pasti adik-adik rindukan ketemu teman-temannya di sekolah minggu, bahkan di sekolah sehari-hari, bahkan juga rindu ketemu kakak Eli, kakak Desi, rindu ketemu kakak Friska, rindu ketemu kakak Opa, kakak Sela, kakak Feli, semuanya adik-adik rindukan pasti. Ya, adik-adik terus berdoa ya, sama kakak juga terus berdoa, supaya kita semua bisa berjumpa kembali, bisa ibadah offline lagi di gereja kita ya adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik bisa baca kisahnya di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke adik-adik, dibaca ya. Cerita tentang Bartimeus tadi di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Hafalan kita terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Dari mana adik-adik? Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya apa adik-adik? Kakak bacakan ya. Ikutin kakak yuk sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayo kita ulangi lagi adik-adik sekali. Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, adik-adik dihafal ya ayatnya, dibaca Alkitabnya setiap hari, supaya iman kita bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, selesai kakak berbicara, selamat hari Minggu adik-adik semua, tetap semangat ya, sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu kita berdoa yuk. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Engkau taburkan Tuhan di tanah hati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya itu bertumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Biar kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, kami percaya harapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau kasih pengumuman loh. Lagi dicari pasukan Kristus. Dengan syarat yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, mau melayani dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Dan yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah kalau itu teman-teman, kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Oke, selamat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Sekarang saatnya kita akan tutup ibadah kita. Yuk semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah dengar firman-Mu, dan hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mau berkati bangsa kami, berkati Tuhan pemerintahan, menteri-menteri yang ada juga Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan Yesus. Kau juga berkati setiap tenaga medis Tuhan, dan setiap juga pasien-pasien COVID Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada atas bangsa kami. Dan Kau sebentar juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan generasi Yeremia Tuhan di akhir zaman ini. Berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa. Biar kiranya Tuhan mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja kami. Berkati Tuhan GBI Tanah Abang, berkati Pak Mintarjo beserta dan istri dan anak, yang memberkati mereka. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan di GBI Tanah Abang, berkati setiap mereka Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami boleh pulang membawa berkat-Mu. Mari adik-adik semuanya angkat kedua tangannya, kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera boleh menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.